Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Elja Sabidra, NIM 2107050021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Social Engineering dalam mata kuliah Keamanan Jaringan. Definisi Social Engineering. Social engineering adalah sebuah teknik dengan memanfaatkan kesalahan pengguna untuk mendapatkan akses guna mengambil data atau informasi penting. Para oknum dengan mudah menipu dan membuat pengguna menjadi tidak curiga. Pengguna akan dengan gampangnya mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, bahkan memberikan akses ke sistem. Para penipu akan memanipulasi korban secara psikologis, sehingga strategi serangan dilakukan berdasarkan respon korbannya. Perlu untuk diwaspadai juga bahwa serangan ini tidak hanya terjadi secara online, tetapi bisa melalui interaksi langsung maupun lainnya yang tidak terduga. Para calon korban yang telah dimanipulasi secara tidak sadar telah menyerahkan data pribadi, seperti nomor kartu identitas, email, dan lainnya. Akibatnya, pelaku akan mudah masuk dan mengakses atau menggunakan data untuk menipu lebih lanjut. Cara kerja Social Engineering. Setelah mengetahui definisinya, kita juga perlu tahu mengenai cara kerja Social Engineering beserta jenis-jenis ancamannya. Sebagian besar serangan rekayasa sosial akan mengandalkan komunikasi aktual antara penyerang dan korban. Para penyerang biasanya akan memotivasi korban untuk berkompromi daripada menggunakan metode dan peralatan canggih untuk membobol cybersecurity mereka. Cara kerja serangan juga sangat terstruktur dan tidak berantakan. Menurut CSO Online, cara kerja Social Engineering adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerang merencanakan strategi dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang kerja korban. Yang kedua, penyusup dengan menjalin hubungan atau melalui interaksi, dimulai dengan membangun kepercayaan korban. Yang ketiga, mengeksploitasi korban setelah kepercayaan terbentuk dan kelemahan mereka terlihat. Yang keempat, memutuskan hubungan setelah korban melakukan tindakan yang diinginkan. Proses ini dapat berlangsung dalam satu kali interaksi email atau selama berbulan-bulan dalam serangkaian obrolan di media sosial. Namun, pada akhirnya, serangan akan diakhiri setelah korban melakukan tindakan yang diharapkan penyerang. Hal itu seperti membagikan informasi pribadi atau memaparkan malware pada sistem device mereka. Serangan social engineering juga datang dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan di mana saja di mana interaksi manusia terlibat. Jenis-jenis social engineering. Ada 5 jenis social engineering yang pada umumnya sering terjadi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pretexting. Jenis social engineering pertama adalah serangan pretexting.
para pelaku akan mendapatkan sejumlah informasi dari kebohongan yang dibuat olehnya. Pelaku akan berpura-pura berasal dari sebuah instansi atau lembaga penting dan meminta informasi sensitif para korban sebagai bentuk tugasnya. Yang kedua, baiting. Serangan social engineering selanjutnya adalah baiting. Para penyerang akan menggunakan serangan umpan guna memancing keingintahuan dari korbannya. Pelaku akan memikat korban agar masuk ke dalam perangkapnya. Hal ini akan menyebabkan data pribadi akan dicuri atau sistem device korban terkena malware. Yang ketiga, phishing. Phishing adalah serangan yang cukup berbahaya melalui email ataupun pesan teks. Biasanya, pelaku akan melakukan broadcasting untuk membuat korban memiliki rasa ingin tahu atau bahkan menakut-nakuti korbannya. Para korban akan terdorong untuk mengungkapkan informasi pribadi, mengklik tautan ke situs yang berbahaya, atau membuka file yang berisi malware. Yang keempat, spear phishing. Spear phishing adalah serangan yang lebih terstruktur dibandingkan phishing. Dengan metode ini, para pelaku telah memilih korbannya sedari awal, baik individu maupun berbentuk perusahaan. Biasanya, para korban akan menyesuaikan konten pesan, posisi, dan nama akun sesuai dengan kenalan atau konten yang dimiliki oleh korban. Spear phishing biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan berbulan-bulan dalam menjalankannya. 5. Scareware. Ini adalah serangan social engineering lainnya yang wajib kamu waspadai. Scareware adalah aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korbannya dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target. Pelaku akan meniru tampilan laman semirip mungkin seolah-olah device kamu terkena serangan virus atau malware. Dengan begitu, korban akan termanipulasi lalu mengklik dan mengikuti instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi kamu. Kerugian social engineering. Kejahatan social engineering sangat membahayakan bisnis perbankan karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial, reputasi, dan hukum bagi bank dan nasabahnya melalui serangan fisik dan serangan psikologis. Cara mencegah social engineering. Yang pertama, berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, contohnya penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Maka dari itu, kamu perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data pribadi kamu pada platform dan website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi sensitif yang bisa membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak tidak dikenal. 2. Jangan mengklik link yang mencurigakan. Ketika berselancar di internet,
Pastikan kamu berhati-hati ketika hendak mengklik tautan atau link-link yang tidak dikenal. Pasalnya, link-link tersebut bisa membahayakan data pentingmu, bahkan juga perangkat yang kamu gunakan. 3. Hindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipkan malware, virus, atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kamu harus lebih waspada dan menghindari download file sembarangan di internet. Jika ingin mengunduh file dari internet, pastikan berasal dari situs resmi yang memiliki sertifikat keamanan resmi tingkat tinggi. Yang keempat, memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan antivirus. Memasang antivirus pada perangkat merupakan cara meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai serangan cyber. Cara ini sangat disarankan, bahkan wajib dilakukan oleh semua pengguna internet untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Cek daftar software antivirus terbaik untuk perangkat yang kamu gunakan. 5. Gunakan two-factor authentication. Saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, banyak motif kejahatan yang mereka lakukan. Untuk mencegah hal tersebut, gunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akunmu. Dengan metode autentikasi dua faktor, dibutuhkan informasi lain seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Dengan begitu, akunmu akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. 6. Verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Perlu kamu ketahui bahwa serangan social engineering dilangsungkan lewat email. Maka dari itu, kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Cek kembali alamat email pengirim dan aktifkan filter spam untuk mencegah pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kamu. Umumnya, pelaku akan menggunakan email tiruan yang seolah-olah resmi untuk memanipulasi korban agar melakukan sesuatu. Cara kerja social engineering dan prosesnya. Pertama, pengembangan rencana. Hacker yang sering melakukan kegiatan ini sudah paham bagaimana cara agar mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya. Salah satu rencana yang biasanya dilakukan adalah mencuri kata sandi dan akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungan. Yang kedua, melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Sebelum melakukan rencana tersebut, para hacker akan melakukan penyelidikan terhadap target dengan sangat hati-hati. Riset yang dilakukan bisa saja melibatkan penguntitan, kejahatan cyber, dan lain sebagainya. Namun, pada akhirnya, hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari si korban. 3.
pengembangan pretext, dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan mulai mengembangkan pretext atau dalih dalam rencananya tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. 4. Eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan meminta informasi-informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tidak hanya meminta informasi-informasi sensitif saja, ada beberapa hacker yang juga menyuruh korbannya untuk membuka link berbahaya. 5. Disengagement. Usai mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari si korban, hacker akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapatkan olehnya, para hacker akan melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Waspadai social engineering attack. Social engineering adalah jenis serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya. Social engineering dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk secara online maupun offline. Contohnya melalui download file, email, telepon, hingga pop-up palsu. Baiting, pretexting, phishing, dan spear phishing adalah beberapa contoh serangan social engineering yang patut diwaspadai. Untuk mencegah social engineering attacks, kamu dapat melindungi website atau hosting dengan menggunakan layanan DewaGuard. Layanan DewaGuard sudah mengantongi sertifikat keamanan terbaik internasional ISO 27001. Cukup sekian paparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.